Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nurminda Masikome dengan NIM 2405054, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi, kelas B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik tentang pengambilan keputusan. Namun sebelum masuk pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tujuan presentasi ini. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi, mulai dari pendekatan, proses, jenis-jenis keputusan hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Presentasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana keputusan yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana memperbaiki kualitas keputusan dalam berbagai kondisi. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuitif, keputusan yang diambil berdasarkan perasaan atau insting, tanpa banyak analisis data. Kelebihan, cepat cocok untuk situasi yang tidak pasti. Kekurangannya bisa berisiko seringkali tidak akurat. Berikutnya pengalaman. Keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengalaman serupa yang pernah dihadapi. Kelebihan mempercepat keputusan dalam situasi yang familiar. Kekurangannya bisa terbatas pada pengalaman sebelumnya, tidak dapat diandalkan dalam situasi baru. Selanjutnya fakta. Keputusan yang berdasarkan data dan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi. Kelebihannya akurat berbasis bukti yang jelas. Serta kekurangannya bisa memakan waktu tergantung pada ketersediaan data yang tepat. Berikutnya ada wewenang. Keputusan yang dibuat berdasarkan wewenang atau otoritas dari pihak yang lebih tinggi. Kelebihan, mengurangi waktu pengambilan keputusan. Kekurangan bisa menyebabkan ketidakpuasan jika keputusan tidak dipertimbangkan dengan baik. Selanjutnya ada rasional. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan analisis logis dan rasional dari berbagai alternatif. Kelebihannya menyusun keputusan dengan pertimbangan matang. Kekurangan bisa memakan waktu dan sumber daya. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Menyadari adanya masalah yang memerlukan solusi. Contoh, penurunan penjualan yang signifikan. Kedua, analisis alternatif solusi. Mengidentifikasi beberapa alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, memperkenalkan produk baru, meningkatkan promosi, atau menurunkan harga. Ketiga, pemilihan keputusan terbaik. Menilai alternatif dan memilih solusi yang paling efektif dan efisien. Contoh, memilih strategi promosi dengan biaya rendah dan jangkauan luas. Keempat, implementasi keputusan. Menyusun rencana untuk melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Contoh, meluncurkan iklan kampanye di media sosial. Kelima, evaluasi hasil. Menilai apakah keputusan yang diambil memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terprogram versus tidak terprogram. Terprogram, keputusan yang diambil berulang kali berdasarkan prosedur standar. Contoh, proses pengadaan barang. Sedangkan tidak terprogram, keputusan yang diambil untuk masalah yang unik dan baru. Contoh, keputusan terkait akuisisi perusahaan lain. Selanjutnya, keputusan strategis, taktis, dan operasional. Keputusan strategis, keputusan yang mempengaruhi arah jangka panjang organisasi. Contoh, ekspansi ke pasar internasional. Keputusan taktis, keputusan yang lebih pendek, mendukung pencapaian tujuan strategis. Contoh, pemasaran produk baru. Selanjutnya, keputusan operasional, keputusan harian yang mendukung operasi sehari-hari. Contoh, penjadwalan produksi. Keputusan dalam kondisi pasif, keputusan diambil dalam situasi yang stabil dan dapat diprediksi. Lalu resiko, keputusan diambil dalam
Selanjutnya, keputusan dalam kondisi pasif. Keputusan diambil dalam situasi yang stabil dan dapat diprediksi. Lalu, keputusan dalam kondisi resiko. Keputusan diambil dalam kondisi yang memiliki ketidakpastian namun masih bisa diprediksi secara probabilistik. Tidak pasti. Keputusan diambil tanpa informasi yang cukup dan tidak ada gambaran jelas. Keputusan dalam kondisi konflik. Keputusan yang diambil ketika ada perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas mempengaruhi siapa yang dapat mengambil keputusan dan bagaimana keputusan tersebut diterapkan. Contoh, dalam organisasi hierarkis, keputusan biasanya dibuat oleh manajemen puncak. Lalu ada sumber daya manusia. Kemampuan dan keterampilan tim juga mempengaruhi kualitas keputusan. Contoh, tim uang. Lalu, pada faktor eksternal, yang pertama adalah ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik atau buruk mempengaruhi keputusan investasi dan pengeluaran. Contohnya, resesi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi biaya dan menunda proyek besar. Lalu, ada sosial dan politik. Faktor sosial dan politik dapat mempengaruhi keputusan dalam organisasi, terutama yang berkaitan dengan hukum atau kebijakan publik. Contoh kasus. Yang pertama, keputusan terprogram. Manajer produksi dari PT Langit selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Lalu ada penjual bakso yang melakukan pembelian daging setiap minggu untuk menjaga stok atau persediaan bahan baku. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Contohnya, Pak Budi adalah seorang presiden direktur PT Sejahtera. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat. Demi kelangsungan perusahaannya, pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang selalu ia dengar dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi, keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luas. Baik, kita sampai di bagian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari presentasi tadi adalah yang pertama, dasar-dasar pengambilan keputusan. Berbagai pendekatan pengambilan keputusan seperti intuitif, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional, memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Proses yang efektif melibatkan identifikasi masalah, analisis alternatif, pemilihan keputusan terbaik, implementasi, dan evaluasi hasil. Yang ketiga, jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan bisa terprogram atau tidak terprogram, dan dapat dibedakan menjadi keputusan strategis, taktis, dan operasional, serta keputusan yang diambil dalam kondisi pasif, resiko, tidak pasti, dan konflik. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal seperti struktur organisasi dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan politik mempengaruhi keputusan yang diambil dalam organisasi. Rekomendasi dari saya untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan pengumpulan data. Organisasi perlu mengandalkan data dan informasi yang akurat untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk pemanfaatan teknologi untuk analisis data yang lebih mendalam. Rekomendasi kedua adalah mendorong kolaborasi. Pengambilan keputusan yang melibatkan tim dapat memperkaya perspektif dan menghasilkan keputusan yang lebih seimbang dan komprehensif. Yang ketiga, pelatihan pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan perlu dilatih dalam pengambilan keputusan, termasuk pemahaman terhadap pendekatan rasional dan cara mengelola risiko serta ketidakpastian.
Yang ketiga adalah pelatihan pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan perlu dilatih dalam pengambilan keputusan, termasuk pemahaman terhadap pendekatan rasional dan cara mengelola resiko serta ketidakpastian. Keempat, mengembangkan proses yang sistematis. Pengembangan proses pengambilan keputusan yang jelas, seperti menggunakan analisis SWOT atau pendekatan berbasis bukti, dapat meningkatkan akurasi keputusan. Yang terakhir, rekomendasi dari saya adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setelah keputusan diambil, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah keputusan tersebut memberikan hasil yang diinginkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.